Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang usaha-usaha prailmiah dalam mengkaji kepribadian, kemudian juga dilanjutkan usaha-usaha yang lebih tinggi yang membahas ataupun mengkaji kepribadian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori yang selanjutnya berurutan ya. Yang ini mewakili teori kepribadian modern ya. Nah, ini yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah teori kepribadian menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan salah satu tokoh dari psikoanalisis ya. Jadi Sigmund Freud ini adalah eh, seorang tokoh yang sangat berpengaruh eh, dan salah satu eh, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, ini Freudianisme ini adalah sebutan ajaran Sigmund Freud ya. Sigmund Freud ini sebagai dasar teori psikoanalisis yang kemudian juga teori kepribadian dan teori psikoterapi modern ya. Biodata singkat beliau ya, masa hidup Sigmund Freud ini lahir pada tanggal 2 Mei 1856 ini di Freiburg ya, kemudian meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 ya, di usia 83 tahun ya. Nah, ini Freud ini berkebangsaan Austria dan keturunan Yahudi. Kemudian pendidikannya tahun 1873 sampai 1883 ini Freud belajar dokter saraf dan penyakit jiwa di Universitas Wina. Kemudian juga tahun 1894 ia belajar hipnotis ya pada Jean Charcot di Paris ya. Ini pendidikan Sigmund Freud. Freud dan keluarga ya. Freud ini menikah dengan Martha Bernays ya, dan hidup bersama Martha ini dari 1861 sampai 1951 ya. Nah, dikaruniai 6 anak ya. Yang pertama adalah Mathilde Freud, kemudian juga ada Jean Martin Freud, ada Oliver Freud, dan kemudian juga ada Ernst L. Freud, ada Sophie Freud dan Anna Freud ya. Dan Anna Freud ini menjadi seorang psikoanalisis Austria Inggris ya, yang mengikuti jejak ayahnya ya, dan juga berkontribusi di bidang psikoanalisis ya. Nah, ini Freud dan keluarga. Nah, ini ada beberapa karya dari buku karya Freud ya. Ada studi of Hysteria, kemudian juga ada The Complete Letter of Sigmund Freud ya to Wilhelm Fliess ya. Kemudian juga ada The Interpretation of Dream, ada The Psychology of Everyday Life ya, ada Three Essay of the Theory of Sexuality ya. Kemudian juga Jude and their relation to the unconscious. Kemudian juga ada Totem and Taboo, The on Narcissism ya.
ini adalah di antara karya-karya Freud ya, dan masih banyak lagi karya beliau. Kemudian di antara ketika kita membicarakan teori kepribadian ya, di sana ada struktur kepribadian ya. Nah, ini elemen penting dalam membentuk kepribadian ya. Sigmund Freud. Nah, berbicara tentang teori kepribadian psikoanalisis, terutama teori kepribadian Sigmund Freud, ini sangat latar belakangi pemikiran diantaranya keahlian kedokteran dalam spesialisasi saraf dan gangguan jiwa yang dimiliki oleh Sigmund Freud. Kemudian juga pengaruh dari ahli biologi Ernest Bloch yang memandang manusia sebagai suatu yang sistem mekanik. Kemudian juga dari pengetahuan yang luas pada filsafat metafisika, yang ini kemudian menjadikan latar belakang pemikiran teori kepribadian Sigmund Freud. Nah, kemudian pandangan teoretik Sigmund Freud terhadap manusia yang pertama bahwa kehidupan jiwa itu sebagian besar tidak disadari dan sebagian kecil saja yang disadari ya. Jadi menurut Freud ini lebih banyak yang tidak disadari dalam kehidupan ini dibanding yang disadari ya. Kemudian bayi lahir pada dasarnya tidak sadar, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sadar. Ini perkembangannya. Kemudian kepribadian manusia pada dasarnya ditentukan oleh pengalaman masa kanak-kanaknya. Jadi masa kanak-kanak ini menjadi masa yang paling penting menurut Sigmund Freud ya. Jadi apabila masa anak-anak ini tidak diperhatikan, maka akan berpengaruh terhadap masa setelahnya, ya, masa-masa dewasa. Kemudian juga tingkah laku didorong oleh nafsu-nafsu dan konflik-konflik tak sadar. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di berikutnya ya. Berbicara mengenai teori kepribadian psikologi modern, maka akan disebutkan namanya struktur kepribadian. Nah, Sigmund Freud ini menggambarkan jiwa manusia ya, itu seperti gunung es yang ada di lautan ya, yang terlihat hanya puncaknya yang kecil saja, yang sedikit saja, dan bagian terbesar yang di dalam dan luas dan luas itu tidak kelihatan ya. Nah, selain itu Freud ini membagi jiwa manusia itu ada alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar. Nah, di alam tidak sadar ada ketidaksadaran, ini berisi dorongan yang disebut dengan id ya. Kemudian pada bagian atas air yang menggambarkan jiwa, bagian kecil saja. Kemudian juga ada bagian prasadar, itu ada yang disebut dengan ego ya. Jadi posisinya itu antara prasadar dan kesadaran, yaitu ego. Nah, kemudian superego ini adalah struktur yang ketiga, yang posisinya itu bisa di alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar. Jadi seperti itu, dan ini struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, dan ini menjadi dasar kepribadian manusia. Nah, id adalah, kalau tadi yang pertama adalah id, ini bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan yang bersifat biologis manusia ya. Ini id merupakan pusat insting atau pusat hawa nafsu yang menurut bahasa agama seperti itu ya. Kemudian menurut Freud ada dua insting yang dominan, yaitu libido dan thanatos ya.
Jadi libido ini biasa juga disebut sebagai eros ya. Jadi insting untuk melanjutkan keturunan ya, menikah, kemudian punya anak ya. Itu merupakan salah satu bentuk cinta. Kemudian dalam konteks ini juga libido ya. Ini menjadi sangat dominan menurut Freud ya. Ini insting yang sangat menentukan perilaku manusia, konon katanya seperti itu. Sementara Thanatos itu adalah insting yang destruktif, ya, insting yang merusak, mematikan, ya. Kalau contoh sederhana ya berperang, kemudian saling membunuh, ya, kemudian bisa saja nanti naik motor ngebut tanpa helman yang tidak beraturan, itu bisa saja disebut Thanatos ya, hasrat untuk mati ya. Jadi kalau libido itu hasrat untuk hidup, kalau Thanatos itu adalah hasrat untuk mati. Nah ini yang ada di ya. Struktur kepribadian berikutnya adalah ego ya. Ego ini bekerja menjembatani nafsu yang tidak bermoral dan tidak peduli terhadap realitas ya. Ego menjadi penengah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistik ya. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas ya. Jadi ini ego ini adalah penyesuai ya dengan realitas ya. Misalnya tentang yang sering diungkapkan oleh Freud itu tentang mimpi ya. Mimpi basah pada anak muda ya. Jadi kalau ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah hal wajar. Namun ketika belum waktunya, belum ada ikatan pernikahan ya sampai itu ya belum boleh untuk hubungan suami istri ya. Nah makanya ego ini menjembatani hal-hal yang nafsu itu sesuaikan dengan realitas ya. Makanya kalau untuk penyesuaian dengan realitasnya ya menunggu dewasa kemudian bisa menikah. Nah itu adalah realitasnya. Jadi seperti itu contohnya. Nah struktur berikutnya adalah superego. Nah ini berisi super ego ini dikatakan sebagai hal-hal yang ideal ya. Ini berisi norma sosial ya, kultural masyarakat. Ia bukan hanya rasional tapi juga bekerja atas prinsip nilai yang normatif. Oleh karena itu, superego dapat disebut dengan hati nurani dan sebagai pengawas kepribadian. Ya. Ini bisa saja nanti superego ini ya munculnya adalah orang-orang yang saleh gitu kan, tekun beribadah. Nah itu bila superegonya yang muncul ya. Nah ini adalah 3 struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Contoh perbandingan 3 sistemnya ya. Kalau it itu bersifat insting ya, ini dalam konteks ini ya seperti mohon maaf ini setan gitu ya. Kemudian ego ini reality ya, manusia sebagai manusia ya. Kalau super ego ini morality, ini malaikatnya ya, malaikatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah dalam kehidupan manusia ketiga struktur kepribadian ya, id, ego dan super ego ini nanti saling berebut ya untuk terpenuhi dorongan yang ia miliki ya. Saling berebut pengaruh, mana kira-kira yang akan menang, jadi seperti itu. Kalau yang menang itu nanti id-nya ya, berarti dorongan-dorongan hewani yang serba ingin kenikmatan yang segera terpenuhi itu akan lebih muncul pada diri manusia tersebut.
Begitu pula ketika misalkan ego yang menang, maka dia akan lebih ada penyesuaian dengan realitas, ya, rencana penyesuaian dengan realitasnya. Kemudian kalau super ego yang menang berarti ini lebih dominan norma-norma yang dikedepankan. Jadi seperti itu. Nah, dalam beberapa kesempatan ini diibaratkan ya sebagai kuda, kemudian ego ini sebagai penunggang kuda, ya. Jadi ego ini nanti membimbing ke arah kebaikan, ya, super ego atau norma-norma nilai yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai atau diterima oleh masyarakat. Apabila ego ini nanti tidak bisa mengendalikan, maka nanti kan akan kuda yang itu nanti kan bisa kemana-mana, ya, kira-kira seperti itu, ya, bisa ke arah hal-hal yang tidak bisa diterima oleh kenyataan dan bersifat hewani, jadi seperti itu. Nah, ini mengenai struktur kepribadian menurut psikoanalisis Sigmund Freud, ya. Jadi dapat saya simpulkan ada 3 hal penting, yaitu menurut Sigmund Freud, yaitu bahwasanya jiwa manusia itu dibagi menjadi alam bawah sadar, prasadar, dan alam sadar, ya. Bahwasanya perilaku manusia itu sangat ditentukan oleh alam bawah sadar, karena diibaratkan sebagai gunung es yang kelihatan itu hanya puncaknya saja, ya. Manusia itu kelihatan itu hanya hal yang bersifat fisik, ya. Jadi kalau kita bicara tentang psikoanalisis ini, jangan percaya kepada muka, ya, yang kelihatannya soleh. Itu terkadang kalau kita sekilas, ya, kita hanya bisa saja itu soleh, tapi belum tentu apa yang ada di dalamnya, karena itu kita tidak bisa melihatnya. Nah, kemudian juga Sigmund Freud membagi struktur kepribadian menjadi id, ego, dan super ego. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ini nanti masih ada kelanjutannya dari teori kepribadian psikoanalisis. Sampai di sini aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.